Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amita Aprilia sebagai moderator kelompok 2 yang akan membawakan presentasi tentang generasi internet di sekolah. Sebelum memulai video presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan satu persatu anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Amita Aprilia, DJ Jadiswaran Sagi, Arif Muhammad Batubara, Tasya Ayudia, dan yang terakhir adalah Berry Sanjay. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan kelompok 2 mengenai generasi internet di sekolah yang akan disampaikan oleh JGDIS, Arif Batubara, Berry Sanjay, dan juga Tasya. Halo, nama saya Jagdiswaran Sagi. Saya akan menjelaskan latar belakang serta pengertian dan pemanfaatan dari internet itu sendiri. Saya akan mulai dari latar belakang kami terlebih dahulu. Pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan manusia mendapatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Era digital sudah merambah dan sudah mempengaruhi di berbagai lini kehidupan manusia, sehingga pendidikan juga layak melakukan akselerasi pengembangan inovasi pembelajaran berbasis internet. Perkembangan tersebut harus didorong dengan melakukan upaya-upaya konkret, contohnya pembaruan dan pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar yang sesuai dengan tuntutan zaman. Internet saat ini banyak berperan dalam kehidupan manusia dan kemajuan teknologi saat ini mendukung pula peran tersebut, sehingga teknologi komputer dan internet dimanfaatkan di berbagai bidang, misalnya mengerjakan tugas sekolah, belajar, mengatur keuangan, mendengar musik, menonton video, main game, dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi komputer dan internet sudah lama digunakan di negara-negara maju. Indonesia pun saat ini mulai menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet. Ini sudah disosialisasikan di seluruh tanah air. Tidak perlu menunggu lama jika ingin mencari informasi di internet, karena mencari informasi di berbagai sumber dalam waktu singkat sangatlah membantu masyarakat dan pelajar. Internet menawarkan kesempatan peserta didik maupun pengajar untuk mendapatkan manfaat-manfaatnya, yaitu bagi peserta didik, internet menawarkan kesempatan untuk belajar sendiri secara cepat, untuk meningkatkan pengetahuan, belajar berinteraksi, mengembangkan kemampuan di bidang penelitian, memperkaya diri dalam meningkatkan komunikasi dan dengan mahasiswa lain, dan meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada di seluruh dunia. Bagi para staf pengajar, internet menawarkan kesempatan untuk pengembangan profesionalisme dengan cara meningkatkan pengetahuan mereka, berbagi sumber informasi sama rekan sejawat, bekerja sama dengan staf pengajar dari luar negeri, mengatur komunikasi secara teratur, sumber bahan mengajar yang variatif, dan metode-metode baru dalam mengajar. Untuk pengertian dari internet dan manfaat internet itu sendiri, saya akan menjelaskannya mulai dari mana asal internet itu. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET. ARPANET itu adalah kepanjangan dari Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnected Networking, yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia, jaringan komputer global. Dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lain-lainnya. Istilah internet berasal dari kata Latin yaitu inter, yang berarti antara, net itu dan networking itu ya hubungan gitu. Internet adalah sebuah dunia maya, jaringan komputer interkoneksi yang terbentuk dari miliaran komputer di dunia. Internet merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi seperti telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Adapun layanan internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung, yaitu email, chat, diskusi, Usenet, news, email, WhatsApp, dan lain-lain. Sumber daya informasi yang terdistribusi digangguin adikku bentar ya. Sumber daya informasi yang terdistribusi
seperti World Wide Web, Gopher, terus remote juga, remote login dan lalu lintas file, telnet, dan aneka layanan lainnya. Ada banyak kali layanan yang bisa kita dapat di internet, streaming service, dan bahkan kita sekarang bisa belanja online. Aktivitas yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet seperti e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, ada banyak sekali yang dapat kita lakukan di internet sekarang. Salah satu aktivitas yang berkaitan dengan proses pembelajaran adalah e-learning. E-learning adalah wujud penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. E-learning merupakan usaha membuat transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai berikut. 1. Browsing merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. Biasanya kita kalau mau browsing itu kita menggunakan alat search engine atau browser yang sudah populer sekarang seperti Chrome, Opera, Firefox, dan lain-lain lah. Nah, ada pula search engine yang paling populer dan digunakan semua orang itu ya Google. Google itu yang paling populer, tapi ada juga search engine yang lain yang lebih aman dalam tanda kutip juga, karena ya seaman-amannya dunia maya itu tidak selalu 100% aman. Yang lebih aman, opsi yang lebih aman itu bisa jadi kayak DuckDuckGo, terus Tor web browser itu dia lebih advance karena dia itu ibaratnya yang pertama. Sebelum ada Google, sebelum ada DuckDuckGo, sebelum ada semuanya itu Tor dulu. Tor itu memang beneran private lah, karena kita beneran anonimus kalau pakai Tor browser. Data-data kita itu nggak bisa tembus, IP kita nggak kebaca juga. Terus istilah kedua adalah resourcing, yang menjadikan internet sebagai sumber pengajaran. Resourcing itu ya seperti kita kalau misalnya saya mengerjakan tugas ini, kami sekolah mengerjakan tugas ini, sumber referensi dan sumber-sumber materi untuk makalah kami itu kami carinya dari internet. Kami memanfaatkan teknologi internet dalam mengerjakan tugas ini. Searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Searching ini ya pencarian sumber, itu hal yang kita lakukan dalam mencari referensi-referensi dan sumber-sumber yang kita butuh untuk melakukan pembelajaran, untuk melengkapi materi-materi yang kita punya juga yang selain dari materi yang dosen kita kasih. Consulting dan communicating. Consulting dan communicating ini itu kayak kita ngobrol face to face sama orang lain melalui internet. Ya, ini semua kita bisa achieve dari ya Zoom meeting, terus video call dan lain-lain. Bisa jadi dengan kayak proses belajar mengajar kita seperti kelas online di Zoom, atau kita bisa kayak private consulting, kayak pertemuan face to face dengan dosen kita, misalnya video call mengenai hal-hal yang ingin kita bahas lah. Baik, itu aja yang saya bisa sampaikan soal pengertian pemanfaatan internet. Untuk lebih lanjut, jika ada yang kurang saya sampaikan, teman-teman bisa cari langsung di internetnya, karena semua informasi yang kami ada di sini juga kami kutip dari berbagai sumber di internet. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pola penggunaan internet di lingkungan sekolah. Sekolah yang memanfaatkan TIK pada tahap emerging memiliki ciri telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK pada tingkat permulaan. Pola pada level ini adalah interaksi sekolah dengan TIK baru sebatas membiayai dan membeli infrastruktur TIK tersebut, baik hardware maupun softwarenya. Sedangkan kondisi skill dan keahlian TIK tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru pada level memulai mencari tahu dan menjelajahi dalam penggunaan TIK.
Eksplorasi TIK tersebut terjadi baik pada aktivitas pembelajaran menggunakan TIK yang masuk pada kurikulum maupun tujuan manajemen sekolah. Sisi lain, pengelolaan sekolah sudah memiliki pada pikir yang positif tentang pentingnya penggunaan TIK tersebut dalam konteks pendidikan. Contoh implementasi tahap emergik dalam aktivitas di kelas adalah guru masih pada tahap mengenalkan atau mengajarkan tentang kegunaan dan penggunaan perangkat teknologi yang ada. Pemanfaatkan TIK oleh guru baru sebatas bukan untuk tujuan profesional mereka sendiri, seperti pemanfaatan program pengolah kata dan program mengolah angka sebatas untuk aktivitas administratif sekolah, menyusun daftar hadir, ketersediaan internet juga sebatas untuk mencari informasi atau berkomunikasi melalui media sosial, belum masuk pada ranah sumber belajar. Sisi positif penggunaan terhadap pelajar. Melalui internet, mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan subjek mata pelajaran. Sehingga pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber belajar akan membantu mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas sekolah. Oleh karena itu, guru sebagai motivator dan dinamisator dalam pembelajarannya hendaknya memberi dorongan serta menciptakan kondisi agar siswa dapat secara aktif menemukan ilmu pengetahuan baru melalui pemanfaatan teknologi internet. Internet saat ini sebagai suatu kebutuhan yang mutlak, maka kehadiran internet pada dasarnya sangat membantu dunia pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih kondusif dan interaktif. Berikut beberapa manfaatnya, yaitu pertama, menambah wawasan, kedua, memicu ide dan gagasan, ketiga, sebagai sumber informasi dan referensi, keempat, internet bermanfaat sebagai media komunikasi, kelima, bermanfaat sebagai media belajar, keenam, internet bermanfaat sebagai media hiburan, dan tujuh, internet bermanfaat sebagai media bisnis dan perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan sisi negatif internet terhadap pelajar. Media internet juga memiliki dampak negatif apabila digunakan dengan tidak baik. Salah satunya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pornografi, presentasi belajar menurun, mengganggu kesehatan, mengabaikan kehidupan, sosial kecanduan internet, information overload, cyber relation education, boros, kurangnya perhatian dari keluarga, tersebarnya data pribadi. Dan di sini saya menjelaskan tentang hambatan dan tantangan mengakses internet. Yang pertama adalah bahasa. Salah satu hambatan yang dihadapi siswa dalam mengakses internet adalah instruksi atau pedoman yang diberikan komputer dalam bahasa Inggris. Kekhawatiran para siswa akan ketidakmampuan mereka memahami instruksi atau pedoman yang berbahasa Inggris dalam mengakses internet sebaiknya tidak perlu terjadi. Pola pikir atau sikap para siswa ini harus dibalik, yaitu mengubah hambatan menjadi tantangan. Hambatan akan tetap menjadi hambatan apabila tidak diselesaikan. Dengan keberanian menyelesaikan hambatan berarti telah terjadi satu langkah kemajuan. Yang kedua, tidak percaya diri. Perasaan kurang percaya diri akan kemampuan yang dimiliki untuk memanfaatkan teknologi internet atau gagap teknologi atau gaptek merupakan faktor lain yang juga dapat menjadi hambatan, sekalipun misalnya sudah dibekali dengan pengetahuan tentang prosedur atau cara-cara pemanfaatan internet di sekolah. Masih ada aja para siswa yang merasa ragu-ragu atau belum berani memanfaatkan internet. Kecenderungan kelompok siswa yang demikian ini adalah menjadi penggembira atau penonton di kalangan sewaktu mereka harus melakukan akses internet. Yang ketiga adalah finansial, di mana faktor kemampuan finansial para orang tua siswa juga akan turun mempengaruhi sikap siswa dalam melakukan akses internet. Kondisi ini tentunya sangat dirasakan oleh para siswa yang berasal dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Hambatan keterlambatan finansial ini tentunya akan dapat diatasi melalui usaha patungan di antara beberapa orang siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari berbagai sumber menyebutkan bahwa internet merupakan sumber informasi yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini untuk membantu pembelajaran para siswa dan juga sebagai media informasi yang tidak terbatas baik ruang dan waktu.
sehingga para peserta didik dapat mengakses internet di luar jam belajar. Tak lupa pula, media internet akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari berbagai elemen yang ada dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk para siswa. Media internet mempunyai dampak negatif maupun positif, sehingga baik pengajar maupun peserta didik harus dapat memilah agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Dampak negatif dari intensitas pemanfaatan internet yang dibahas, dampak negatif yang mendominasi mempengaruhi siswa adalah dampak bahwa internet bisa menurunkan pola interaksi siswa dalam lingkungan sosialnya. Dampak negatif yang lain seperti sikap sosial, perkenalan kepada dunia kejahatan, maupun kecanduan terhadap hal-hal negatif. Internet memang sudah menjadi salah satu kebutuhan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, terutama bagi siswa dan guru. Nah, sekian video presentasi ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam video presentasi ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua agar video presentasi ini dapat dibuat dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.